Bapak tahu aturan? Saya tidak tahu. Sudah keluar dari sini. Kenapa jadi camat? Bapak tidak tahu aturan. Viral di media sosial, video camat dan kepala desa di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Peristiwa yang turut disaksikan oleh para warga setempat ini terjadi di kawasan Pelabuhan Anggrek, Desa Ilengata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Cekcok camat dan kepala desa ini buntut adanya polemik pemutusan aliran listrik, penggusuran rumah, hingga lapak dagangan warga. Tolong, ini kami punya dasar, Pak. Musyawarah itu ada dasar hukumnya, Pak Camat. Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Hal itu dipicu karena adanya proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Anggrek, sehingga seluruh rumah maupun lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah itu harus digusur atau direlokasi. Menurut Kepala Desa Ilengata, pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi dan santunan uang ataupun rumah kepada warganya yang akan digusur. Dasarnya hanya satu, saya ingin memastikan hak-hak rakyat saya untuk diberikan. Kemudian camat juga mungkin mendapatkan perintah dari atasannya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tetapi di lapangan kita miskomunikasi. Hingga saat ini lapak maupun rumah milik warga telah diputuskan aliran listriknya, sehingga warga harus melewati malam hari tanpa penerangan. Sementara itu, menurut camat, upaya penertiban sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kecamatan itu sudah sesuai mekanisme dan sudah sesuai tahapan. Jadi kemarin itu adalah tahapan penertiban meteran sebelum penertiban lapak, kios atau bangunan-bangunan yang berada di lahan di lokasi pengembangan pelabuhan. Di samping itu, pihak camat juga mengungkapkan seluruh permintaan dan keluhan warga akan diakomodir oleh pemerintah, mulai dari akomodasi pemindahan barang hingga upaya menyediakan rumah bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Nurfaizila Hasan, iNews melaporkan. Bengkel motor dan rumah warga terbakar di Kecamatan Bandar Batang, Jawa Tengah. Kobaran api menghanguskan belasan sepeda motor berbagai merek yang sedang diperbaiki dan yang sudah selesai perbaikannya. Main di luar aja. Warga berhasil memadamkan api, namun motor-motor yang diperbaiki di bengkel tersebut tidak terselamatkan. Api habis menghanguskan motor dan menyisakan rangka mesin. Beberapa motor yang terbakar bahkan masih terhitung baru. Bengkel ini bersebelahan dengan sebuah showroom mobil dan rumah warga. Beruntung api tak merambat semakin meluas ke bangunan lain. Sudah mulai terbakar. Kalau motornya masnya juga ada di bengkel itu? Ada. Berapa itu, Mas? Punya saya sendiri. Kalau yang lainnya sekitar ada 13 total. Totalnya 13? Iya. Diduga api berasal dari bengkel karena ada kebocoran BBM di sepeda motor. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Cikal Mutazam. Dan tentunya sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Kapal nelayan yang membawa puluhan penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Penyelamatan berlangsung dramatis. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta Pusat. Kita awali Sindo Today hari ini, 10 desa di 2 kabupaten di Sumatera Utara terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Material longsor menutup akses jalan keluar dan masuk desa. Akibatnya belasan rumah rusak dan 1 warga dinyatakan hilang.
Banjir bandang menerjang jalan lintas nasional di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Akibatnya jalan lintas yang menghubungkan kota Medan menuju Aceh terputus total. Material banjir bandang membawa batu berukuran besar, tanah dan kayu. Banjir bandang yang disertai dengan tanah longsor juga terjadi di kawasan Johar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peristiwa pada malam hari membuat warga panik. Beberapa hari terakhir, hujan deras disertai angin kencang terjadi di daerah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Longsor yang membawa tanah dan kayu membuat 10 desa terisolir dan 1 warga hilang. Ini diungsikan berjumlah 173 jiwa dari 70 kepala keluarga. Sementara ada 1 anggota masyarakat kita yang dinyatakan hilang ya Pak? Dinyatakan hilang. Mitigasi bencana seperti gempa bumi, gelombang tsunami hingga banjir bandang harus terus dilakukan demi mengurangi korban. Kita bisa untuk diri sendiri, untuk perlindungan diri sendiri, keluarga, ataupun kerabat-kerabat kita. Indonesia negara dengan rawan bencana tinggi. Dari Aceh dan Sumatera Utara melaporkan. 5 hari pasca banjir bandang yang menerjang 11 kecamatan di Aceh Tenggara, sejumlah wilayah masih terendam banjir. Di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara, 2 desa masih terendam banjir, begitu juga di Kabupaten Nagan Raya, 4 kecamatan masih terendam banjir setinggi 1 meter. Jumlah anak-anak ini bermain air di tengah arus banjir. Sejumlah warga ini bahkan nekat menerobos derasnya arus banjir. 5 hari pasca banjir bandang yang menerjang 46 desa di 11 kecamatan di Aceh Tenggara, 2 desa di Kecamatan Darul Hasanah, yaitu Desa Kuterambe dan Desa Tarutung Kute, masih terendam banjir. Air banjir masih tinggi, yakni mencapai 1 meter. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Lawe Mamas. Sekitar 21 rumah warga itu terdiri dari Desa Kuterambe, Tarutung Kute, dan Itim Ranggut. Diperkirakan sebanyak 3.236 jiwa dari 831 kepala keluarga di wilayah ini terdampak. Selain di Aceh Tenggara, ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kecamatan dan lintas utama Provinsi Aceh Medan. Banjir akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Laminagan. Data BPBD Nagan Raya Kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdampak banjir di wilayah ini mencapai 1.712 jiwa. Para korban banjir kini membutuhkan bantuan makanan, air bersih, dan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Dari Aceh, tim kontributor iNews melaporkan. Diguyur hujan deras selama 1 minggu, ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kecamatan dan lintas utama Provinsi Aceh. Ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh terendam banjir. Peristiwa ini terjadi akibat diguyur hujan deras sejak seminggu terakhir. Banjir dengan ketinggian air mulai 80 cm hingga 1 meter lebih dipicu akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Laminagan. Selain merendam rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan lintas Provinsi Aceh menuju Sumatera Utara. Dari data BPBD Nagan Raya Kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdampak banjir saat ini mencapai 1.712 jiwa, tersebar di 11 desa dalam kecamatan tersebut. Korban banjir membutuhkan kapal transportasi speedboat dan juga air bersih. Yang dibutuhkan sama masyarakat speedboat, air bersih kan. Hingga Minggu sore banjir masih mengepung ratusan rumah warga di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga diminta untuk waspada mengingat cuaca masih ekstrim. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan yang membawa puluhan penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Penyelamatan puluhan penumpang kapal berlangsung dramatis. Ibu sabar, Bu. Tim SAR berupaya mengevakuasi sejumlah penumpang yang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Penumpangan kapal nelayan Salsabila mengalami kecelakaan setelah kapal yang mereka tumpangi terhantam ombak akibat cuaca buruk. Kapal nelayan KM Salsabila membawa 32 penumpang.
Saat kejadian, kapal yang berangkat dari Muara Angke mengalami kecelakaan. Dapat di TKP itu adalah kapal sudah mengalami kandas karena lambung kapal sudah terisi air yang sangat banyak. Usai kejadian, seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pramuka yang berada di Kepulauan Seribu dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Angin puting beliung yang melanda Kota Bogor menyebabkan tiang listrik dan pohon roboh dan menimpa rumah di Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Akibatnya 2 rumah warga rusak. Nah, ini Pak nih, coba. Nih roboh. Roboh. Tiang listrik yang roboh tertimpa pohon rambutan setinggi 5 meter ini menimpa 2 rumah warga di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore akibat terjangan angin. Angin puting beliung yang melanda ini juga menyebabkan atap 6 rumah yang berada di Kecamatan Bogor Barat berterbangan setelah dihempas kencangnya angin. Kencangnya angin sempat membuat warga panik. Namanya alam ya, kita nggak tahu. Terus juga ya mengakibatkan tumbang pohon sama tiang listrik tadi rubuh juga gitu. Jadi nggak menduga-duga anginnya juga parah gitu. Ini melanda sebagian wilayah Tanah Sereal, khususnya di Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi. Sebagian juga angin kencang melanda wilayah Bogor Barat, Situ Gede, Balubang Jaya dan sebagainya. Informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani. Hingga saat ini petugas tengah mendata jumlah rumah warga lainnya yang terdampak akibat bencana angin puting beliung. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bantah menggelapkan tabung gas bersubsidi seorang petani talas, maksud kami, laporkan kejadian ke Propam Polda Banten. Petani tersebut mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Seorang petani talas warga Pandeglang, Banten melaporkan 3 orang termasuk oknum penyidik Polres Pandeglang ke Propam Polda Banten. Hal ini ia lakukan karena terduga pelaku sudah 2 kali merugikan dirinya. Pada tahun 2022 lalu, penyidik berinisial AY dianggap mengabaikan laporan atas kerugian yang dialami oleh rekan kerjanya yakni ALM dan TW yang mengakibatkan pelapor merugi hingga ratusan juta rupiah. Namun alih-alih memeriksa keduanya dan menjadikannya tersangka, petugas malah menjadikan anak buah terlapor berinisial I menjadi tersangka dalam kasus laporan tersebut. Dan pelapor mendapat tudingan menggelapkan 79 tabung gas bersubsidi. Melaporkan 3 oknum tidak profesionalan di Polres Pandeglang ke Kabid Propam Polda Banten. Itu yang petugas di mana itu, Bang? Yang di Polres Pandeglang. Dugaannya apa itu, Bang? Dugaannya menerima dan membantu laporan palsu atas pencurian dan penggelapan tabung gas. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak penyidik membantah adanya tudingan pelapor. Menurutnya mereka sudah melakukan tugas dan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Kita di sini dari tahap penyidikan kita sudah sesuai SOP semua, kita sudah prosedural. Tinggal nanti gimana pemeriksaan dari Propam seperti apa. Petani talas ini berharap tak ada lagi aparat penegak hukum yang bertindak tidak sesuai bukti-bukti dan fakta di lapangan. Untuk penyidikan lebih lanjut, polisi membawa puluhan tabung gas ke Polres Pandeglang untuk diamankan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Lebak menangkap 2 pelaku demo anarkis yang menyebabkan 1 anggota Satpol PP meninggal dunia. Kedua pelaku diduga pendorong pagar DPRD Lebak hingga roboh dan menimpa 2 anggota Satpol PP hingga tewas. Aksi demonstrasi bulan September lalu di kantor DPRD Lebak, Banten berujung tewasnya seorang Satpol PP. Masa dengan sengaja mendobrak pintu pagar DPRD Lebak hingga roboh. Naas 2 anggota Satpol PP tertimpa pagar setinggi 2 meter. 1 anggota Satpol PP terluka ringan di kepala, namun 1 anggota Satpol PP lainnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Korban pun langsung dimakamkan setelah dibawa ke rumah duka.
Polres Lebak akhirnya menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai orator yang memerintahkan mendorong pagar DPRD tersebut. Kedua tersangka berinisial RM 23 tahun sebagai korlap aksi dan M sebagai peserta aksi yang merobohkan pagar. RM masih berstatus mahasiswa warga desa Parung Sari, Kecamatan Sajira, sementara M sebagai warga desa Badur, Kecamatan Cirinten. Ini berdasarkan dari saksi dan hasil analisa kita di video. Tidak untuk kemungkinan untuk para tersangka ini akan bertambah. Alasan mereka berunjuk rasa anarkis apa, Pak? Jadi alasannya masih kita tetap dalami untuk secara pastinya karena masih ada pihak-pihak lain yang perlu kita minta keterangan. Polisi masih memburu aktor di balik unjuk rasa ini. Apalagi terungkap para tersangka mendapat bayaran dari aktor tersebut sebesar Rp50.000 hingga Rp1 juta. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos tiba di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Jakarta Pusat. Rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada 15 Oktober 2024. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta Minggu sore usai diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah pejabat seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hingga Kepala KSP Muldoko datang melayat. Sosok Benny dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan, penuh kepedulian membantu masyarakat kecil. Secara murni ya, dan saya pernah diundang datang ke sana, saya kagum melihat banyak sekali pembangunan yang dia lakukan di sana. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak pernah mau makan APBD karena dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Ya udah cukup bagi dia, mungkin dari segi kekayaan lah ya. Rencananya jenazah Benny Laos akan dimakamkan di San Diego Hills pada Selasa 15 Oktober mendatang. Sebelumnya, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bobong akibat insiden kecelakaan terbakarnya speedboat Bella 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Cagup Maluku Utara Benny Laos meninggal dalam kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara. Insiden tersebut dipicu dari kelalaian saat mengisi bahan bakar. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Sabtu siang. Dalam insiden ini, total 6 korban tewas, salah satu dia calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos. Sementara istri Benny Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Ini kelalaiannya pada saat pengisian BBM. Kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly. Itulah kondisi Ibu Sherly, istri Benny Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Benny Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Benny, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari kecil sampai besar jarang ke sini. Makian secara utuh saya tidak pernah, walaupun PT saya dari Makian, Moti, saya... Benny Laos, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini
adalah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Sabrin Sehe yang diusung 7 partai politik, yakni P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai. Sebelum berkontestasi di Pilgub Maluku Utara, pria berusia 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk ke dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Benny Laos mengembuskan nafas terakhirnya saat hendak berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang membawa Benny serta rombongan meledak dan terbakar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 5 kerangka manusia ditemukan oleh tim eskavasi di situs-situs Bre Kahuripan, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. 5 kerangka yang terdiri dari 4 orang dewasa dan 1 balita dikubur dalam posisi yang tidak wajar. Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Timur menemukan 5 kerangka manusia saat melakukan eskavasi di situs Bre Kahuripan di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kelima kerangka ditemukan berjajar rapi di sektor D, sebelah barat makam Dusun Bendo. Kelima kerangka ini terdiri dari 4 kerangka dewasa dan 1 balita. Ini kami gali di sektor itu kami dapatkan 5 lagi kerangka manusia. Mereka ahlinya yang nanti bisa mengidentifikasi tentang atau terkait dari mereka. Eskavasi ini merupakan eskavasi lanjutan tahun 2020 lalu yang menemukan talut sepanjang 2 km di sekitar situs Bre Kahuripan. Selanjutnya, kelima kerangka akan dimasukkan ke dalam 5 kotak kayu dan dilakukan penelitian lanjutan oleh tim paleoantropologi dari Unair Surabaya guna mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka, apakah era Majapahit atau bukan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden terpilih, Presiden Joko Widodo dihadiri apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden di Makobrimob Depok. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 1,5 jam. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam kampanyenya, calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Suswono makan siang di salah satu UMKM lokal kuliner bakso Malang di Rawamangun, Jakarta Timur. Pasangan Ridwan Kamil Suswono juga menyatakan telah menyiapkan program kerja berupa kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Jakarta. Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono mengunjungi salah satu UMKM kuliner lokal yang menjual bakso Malang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selain menikmati kuliner bakso Malang, Suswono juga menampung aspirasi para pelaku UMKM di Jakarta. Guna mendukung UMKM di Jakarta, pasangan Ridho sudah menyiapkan sejumlah program unggulan yang uniknya menggunakan nama-nama kuliner khas Indonesia. Salah satunya ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat yang ditujukan untuk UMKM di antara 500.000 sampai dengan 10 juta rupiah.
banyak mendapat masukan juga dari teman-teman pelaku usaha ini, terutama yang sudah, ya kunci suksesnya apa sih sebetulnya, supaya juga bisa nanti pada saat kita memberikan kesempatan untuk Gen Z, terutama untuk mau berlatih ya, atau mau ya praktek dan sebagainya, magang. Dalam lawatannya, mantan Menteri Pertanian periode 2009-2014 ini juga melakukan wisata religi ke Masjid Ramli Mustafa di Sunter, Jakarta Utara. Masjid ini didirikan seorang mu'alaf beretnis Tionghoa yang menjadi salah satu wujud toleransi di Jakarta. Dari Jakarta, Amri Narida, JKA News melaporkan. Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri acara deklarasi dukungan dari komunitas Warung Tegal bersama perantau asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan di kawasan Johar Baru. Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno hadir di acara deklarasi dukungan dari komunitas Warung Tegal bersama perantau asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara yang digelar di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini menjadi salah satu semangat bagi pasangan Pramono Rano untuk mewujudkan Jakarta menjadi tempat milik bersama. Menurut Rano, adanya dukungan dari komunitas warteg dan perantau asal Jawa Tengah, Jawa Timur menunjukkan kepercayaan kepada pasangan Pram Rano yang dianggap mampu memberdayakan UMKM di Jakarta. Ya. Kalau kita lihat ada 22 kabupaten kota yang tertera, artinya ya masyarakat yang ada, masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur yang ada di Jakarta, mereka melakukan deklarasi. Nah, itu membuat kita bahagia kan. Artinya apa? Jakarta ini bukan hanya milik masyarakat Betawi, tapi Jakarta milik kita bersama. Di Johar Baru, Jakarta Pusat, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye dengan menyapa warga. Dalam pertemuan tersebut, Dharma mendengarkan keluhan mereka, salah satunya dari perajin tempe yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku murah. Enggak, saya baru datang, ya, tapi saya udah menemukan banyak hal ya, bahwa banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import, dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal ya. Cagup nomor urut 2 ini juga menyoroti aksi tawuran yang acap kali terjadi di daerah Jakarta. Menurut Dharma, maraknya tawuran terjadi akibat kurangnya pemahaman adab di kalangan masyarakat. Jika diamanahkan menjadi gubernur Jakarta, Dharma akan hadirkan tim pembina adab dengan mengandalkan guru honorer bersama ahli di bidangnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kawasan Banjir Kanal Timur di Durensawit, Jakarta. Selain berolahraga, RK juga menyapa dan berkunjung ke salah satu UMKM milik warga, serta menyambangi majelis taklim yang dihadiri 7.000 jemaah di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil kembali belusukan ke masyarakat. Kali ini kawasan Banjir Kanal Timur di Durensawit, Jakarta Timur menjadi tujuannya. Warga antusias menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Dalam kesempatan itu, RK menyampaikan soal penghijauan di wilayah kota Jakarta sangat penting, sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi warganya, serta mengurangi polusi udara. Hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur, ikut olahraga sebentar tadi di area Banjir Kanal Timur. Sangat indah ya, karena pohonnya besar. Nah, itulah visi misi kita 3 tahun ke depan, menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian Banjir Kanal Timur. Selain sejuk, kan bikin tenang. Kedua, nyerap polusi, ya, jadi inspirasinya begitu. Selepas berkegiatan di Banjir Kanal Timur, Ridwan Kamil juga menghadiri acara Maulid Nabi Forum Komunikasi Majelis Taklim Jakarta Timur. Ribuan jemaah antusias menyambut hangat kedatangan Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, RK menyebutkan dirinya percaya diri bisa memenangkan kontestasi ini dengan 1 putaran. Selain itu, RK juga akan terus melanjutkan program-program pemimpin Jakarta sebelumnya, salah satunya program Anies Baswedan.
Ya, saya menerima undangan di acara Maulid ini. Kebetulan binaan dari Pak Kiai Tamrin, alhamdulillah tadi menyampaikan rasa rindu, perkenalan. Nah, itu rata-rata adalah aktivis-aktivis di wilayah-wilayah ya. Nah, dengan antusiasme yang hampir 7.000 orang ya, secara umum. Mudah-mudahan menguatkan sosialisasi pasangan Ridho di Jakarta Timur, sehingga berharap survei juga konsisten, terus naik, sehingga kita bisa menang satu putaran. Semua curhatan-curhatan juga sudah didengar, mayoritas ingin agar program yang baik dari Pak Anies itu dilanjutkan ya, dari secara informal. Maka tadi saya sampaikan, yang baik-baik dari Pak Anies sampai Pak Jokowi, sampai Pak Ali Sadikin, tentu kita pertahankan dengan hal-hal baru ya. Saya kira itu. RK menambahkan bahwa dirinya akan amanah dalam menjalankan kinerjanya nanti jika menang dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar mengikuti peringatan World Sight Day atau Hari Penglihatan Dunia yang digelar di Jakarta. Pemirsa, para peserta diberikan edukasi gratis dari Gapopin tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan mata sejak dini. Acara yang digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Dari data Kemenkes tahun 2022-2023, ada 60.000 anak di Indonesia yang mengalami gangguan penglihatan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia. Momentum tadi Bu Mariati sudah menyampaikan yang setinggi-tingginya kepada Gapopin serta mitra. Tema tahun ini adalah sayangi mata anak Anda. Makanya tahun ini kami datangin anak-anak sekolah, kami memberikan edukasi kepada adik-adik kita dengan cara merawat mata yang baik seperti apa. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 1,5 jam. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Prabowo tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Prabowo bersama rombongan langsung memasuki rumah Jokowi dengan sejumlah petugas pas pampres yang berjaga. Sejumlah wartawan yang meliput agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo hanya bisa memantau dari luar gang dengan jarak beberapa meter dari kediaman Jokowi. Sekitar 1,5 jam berselang atau sekitar pukul 15.40 WIB, Prabowo terlihat keluar dan meninggalkan kediaman Jokowi. Prabowo kemudian langsung menaiki mobil yang sama dengan mobil yang membawanya tiba di lokasi sebelumnya. Saat mobil melaju keluar dari gang, Prabowo sempat membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya ke arah wartawan. Selepas itu, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan menuju Bandara Adi Sumarmo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan belusukan ke Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Gibran mendengar sejumlah keluhan pedagang termasuk rencana pemindahan Pasar Ampel. Kedatangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan disambut antusias warga, pedagang, serta pengunjung Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Gibran, banyaknya jumlah pedagang lokasi Pasar Ampel yang menjadi pusat perekonomian membuat pasar ini tak bisa langsung dipindah. Gibran menegaskan nantinya Pasar Ampel akan direvitalisasi, diperbaiki bagian yang rusak sehingga tidak becek dan kembali memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Bahwa pasar ini akan dipindah, ya. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah gitu, itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga rame. Nah, mungkin malah
fokusnya itu bukan pemindahan tapi renovasi, revitalisasi biar nggak becek lagi, biar pedagang nyaman, pembeli nyaman. Seminggu jelang pelantikannya sebagai Presiden, Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik yang berseberangan pada Pilpres 2024 lalu. Prabowo juga bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo menyambut kedatangan elit Partai Keadilan Sejahtera di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Jumat sore. Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama usai Pilpres 2024. Sehari sebelumnya, Prabowo juga menghadiri acara pembukaan Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Prabowo menegaskan jika saling rangkul dan bisa diajak bicara adalah tradisi politik yang harus dirawat. Pada Rabu malam, Presiden Joko Widodo dan Prabowo terlihat menyantap makan malam bersama di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan informal ini dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan lancar. Dari pihak istana maupun Gerindra tidak menampik maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Guna mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Gladi bersih juga melibatkan Polwan, Taruna, Akademi Kepolisian, dan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 20 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Untuk 7 satuan yang ada di Polri tadi saya sebutkan, ini akan mendapatkan anugerah yang namanya adalah Nugraha Sakanti. Jadi sebelumnya kita sudah ketahui ya, tahun 1961 itu sudah pernah mendapatkan setelah 63 tahun yang lalu. Hari ini, tepatnya 14 Oktober 2024, ini terulang kembali sebagai suatu sejarah, artinya sebagai motivasi. Nugraha Sakanti ini diberikan atas dedikasi satuan-satuan yang ada di Polri oleh Bapak Presiden, dan ini adalah penghargaan tertinggi pada satuan di mana berdedikasi untuk tugas-tugas yang sangat luar biasa, memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dan khususnya pada masyarakat seperti itu. Untuk pada kegiatan apel ini juga akan diberikan kehormatan medali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dari Bapak Kapolri, yaitu adalah Loka Praja Samraksana. Artinya adalah memberikan perlindungan ya kepada masyarakat dan bangsa serta negara. Di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berkontribusi memberikan pengembangan organisasi Polri ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di konteks keamanan pada Polri, sehingga medali penghargaan dari Bapak Kapolri kepada Bapak Presiden ini merupakan suatu anugerah selama 10 tahun kepemimpinan beliau untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan mengembangkan organisasi Polri. Presiden Joko Widodo pagi ini direncanakan menghadiri apel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Apel dilakukan untuk memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung kelancaran pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dan pemirsa, kita sudah terhubung untuk mengetahui informasi terkini tentang persiapan apel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Sudah ada rekan kami, Ulia Zain, langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok. Zain, bagaimana suasana di sana? Apakah kesiapan di sana sudah terlihat dan apakah Presiden Jokowi sudah tiba di Makobrimob? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Saat ini untuk apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang saat ini baru saja dimulai, dan nanti Presiden Joko Widodo akan hadir di Makobrimob di acara ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selain untuk apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, juga Presiden Joko Widodo nanti akan menerima
penghargaan atau tanda kehormatan yakni Loka Praja Samraksana yang tadi juga sudah disebutkan oleh Karopenmas Brigjen Trunoyudo. Selain itu juga Presiden Joko Widodo akan menyerahkan penghargaan atau tanda kehormatan Nugraha Sakanti untuk 7 satuan Polri, yakni Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, dan juga Pusdokes Polri. Cikal dan juga pemirsa, nanti sekitar pukul 9 pagi Presiden Joko Widodo akan tiba di Makobrimob mengenakan kendaraan taktis yang nanti dibawa nanti akan masuk ke lapangan, di mana ini untuk di lapangan sendiri sudah dipenuhi oleh satuan-satuan Polri sesuai dengan satuannya masing-masing yang sudah berbaris, dan juga saat ini sudah dimulai untuk apel pengamanannya, dan saat ini sedang diperkenalkan setiap pasukan atau satuan Polri yang hari ini hadir. Selain itu juga ada jajaran-jajaran undangan yang hari ini menghadiri apel kesiapan pengamanan. Juga selain ada Presiden Joko Widodo, kemudian ada jajaran-jajaran Polri yang hari ini juga hadir untuk apel pengamanan. Dan diketahui tadi berdasarkan informasi dari Karopenmas Polri, hari ini ada personel sekitar 15.000 personel ya untuk kesiapan nantinya pengamanan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Selain itu juga tanda kehormatan nanti akan diberikan dari Polri kepada Presiden Joko Widodo, yakni Loka Praja Samraksana. Selain itu juga Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan atau memberikan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri. Nanti akan kita tunggu bagaimana keberjalanan acara pada pagi hari ini. Sementara itu saat ini masih baru saja dimulai dan Presiden Joko Widodo belum datang atau belum tiba di lokasi. Cikal. Baik, Jen, kita nantikan informasi terkini dari Anda nanti. Terima kasih setelah melaporkan langsung Jen Cahyani dari Makobrimob Kelapa II Depok.